Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, kuat dan senantiasa setia menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7a. Demikian bunyinya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat teks ini secara keseluruhan, maka kita akan mengetahui bahwa identitas Titus sebagai seorang anak rohani daripada Rasul Paulus, dia diberikan kepercayaan untuk memimpin jemaat atau umat Tuhan yang ada di wilayah Kreta. Nah, memang tantangan yang dihadapi oleh Titus pada masa itu adalah adanya ajaran sesat di tengah-tengah jemaat dan juga keadaan jemaat yang sulit untuk dikendalikan. Terkait orang-orang muda, secara khusus Titus diberikan tugas untuk menasihati orang muda agar mereka menguasai diri, atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan bijaksana atau berpikir bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat karakteristik orang muda itu identik dengan orang-orang yang produktif, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Kemudian orang-orang muda juga mereka lah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Oleh sebab itu, penguasaan diri merupakan satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh orang-orang muda atau pemuda-pemudi Kristen secara khusus. Nah, menguasai diri dalam hal ini dapat diterjemahkan berpikir dengan tenang atau berpikir dengan bijaksana atau menjadi bijaksana. Tentu saja jika seorang muda itu sudah dapat berpikir dengan tenang atau berpikir dengan bijaksana, tentu itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Kalau kita lihat dalam teks-teks Alkitab, contohnya di Perjanjian Lama, kita melihat betapa bijaksananya Yusuf pada masa itu. Sebagai seorang muda di tengah-tengah bangsa asing, dia tetap bijaksana, dia tetap percaya dan mengandalkan serta menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan yang ia percayai. Akhirnya karena dia sungguh-sungguh berpikir dengan bijaksana, akhirnya pun Yusuf menjadi orang yang dipercayakan untuk memimpin bangsa Mesir, menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Mesir pada waktu itu. Kemudian kita juga melihat Daniel. Begitu bijaksananya orang muda itu, akhirnya dia pun menjadi orang kepercayaan raja. Dan masih banyak lagi contoh-contoh orang-orang muda yang bijaksana. Kemudian daripada itu kita juga melihat di teks tersebut bahwa ini merupakan surat daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada Titus, supaya Titus menasihati orang muda, dan cara yang disarankan oleh Rasul Paulus adalah supaya Titus sebagai seorang pemimpin jemaat pada masa itu, dia menjadi teladan dalam berbuat baik. Ini merupakan cara yang dianjurkan oleh Rasul Paulus bagaimana supaya Titus dapat menasihati orang-orang muda itu. Tentu saja sebagai seorang pemimpin, Titus harus memberikan teladan dalam berbuat baik. Dia harus dapat berpikir bijaksana sehingga orang-orang yang dipimpinnya pun akan benar-benar mengikuti teladannya dan juga menjadi orang yang bijaksana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang muda, marilah kita terus belajar dan berjuang untuk menguasai diri dan berpikir secara bijaksana. Kemudian sebagai seorang pemimpin, jadilah teladan yang baik bagi orang muda, karena merekalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Dan ingat bahwa tahta atau kedudukan sebagai seorang pemimpin itu tidak seterusnya. Ya, demikian firman Tuhan pada kali ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.